Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kausil semah dimanapun Anda berada, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam menyebarkan agama Islam, di dalam beramar ma'ruf, tentunya kita mengenal dengan adanya istilah berambang ti om yoi, angger lawang ti enggoi. Kita mengajak kepada kausil semah untuk berupaya menebarkan, mengajak dan juga memberikan informasi bahwa dinul Islam adalah agama yang menyempurnakan, agama yang meneruskan syariat, bahkan lebih sempurna syariatnya. Di dalam beberapa episode yang lalu telah kita bahas bahwa kitab-kitab itu saling berhubungan dan sangat sempurnanya di dalam syariatnya Al-Quran. Maka kepentingan kita adalah untuk memberikan informasi ini bahwa dengan meneruskan syariah, dengan menetapi agama Islam, berarti telah sempurnalah dan menjadi pelengkap, penyempurna dalam menetapi syariah. Kalau kemudian sebelumnya kita menggunakan syariatnya dari ahli kitab, kemudian kita melanjutkan dengan syariahnya Al-Quran, maka hal itu menjadi sempurna. Nah, hal ini tidak akan mereka dengar, hal ini tidak akan mereka ketahui kalau kita tidak mau beramar ma'ruf. Sedangkan amar ma'ruf sendiri diperintahkan oleh Allah di dalam kitabillah wa sunnatin Nabi. Bagaimana kepentingan kita untuk mengajak mereka, bagaimana keperluan kita, kewajiban kita untuk memperdengarkan apa yang menjadi perintahnya Allah. Karena ketika kita tidak mau beramar ma'ruf, ada ancaman bagi orang-orang yang kemudian menghindari untuk beramar ma'ruf. Dalam hal ini bahwa ada beberapa kegiatan syariahnya adalah di dalam menjalani masuk ke dalam agama Islam. Di zaman dahulu Rasulullah SAW memerintahkan agar salah satunya melakukan kegiatan baik, di mana salah satunya adalah dengan mencukur rambutnya. Jadi kalau dia kemudian insaf di dalam Islam, kemudian sebelumnya menetapi Ghairuddinil Islam, maka di sana ada sunnah untuk cukur. Dalam Rawah Abu Dawud disebutkan an Khalifah bin Husain An-Jati ialah Qais bin Asim. Jadi Qais bin Asim ini pernah datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia menghendaki untuk masuk ke dalam agama Islam. Lantas yang terjadi adalah fa'amaroni an aktasila bima'in wasidrin. Jadi salah satu yang dilaksanakan Qais bin Asim adalah diperintahkan untuk mandi jenabat. Kemudian di mana mandinya ini disertai dengan ditambahkan daun widara, daun wangi ya. Jadi hal ini kemudian salah satu yang di zaman dahulu juga dilaksanakan. Dari segala apa yang pernah dia laksanakan dan dia tinggalkan, dia niati untuk membersihkan diri ya, mandi junub menggunakan daun widara itu salah satu yang ada contohnya. Tapi yang jelas tidak hanya fisiknya dalam hal ini, bahwa hatinya juga harus bersih. Bahkan dalam suatu pemahaman ketika telah masuk ke dalam dinul Islam, maka betul-betul harus dijalani dengan kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Tinggalkan semua perbuatan jeleknya, tinggalkan semua amalan-amalan bid'ahnya, tinggalkan semua amalan-amalan yang masih mengerjakan syiriknya itu. Kemudian di tangannya, di badannya ada sesuatu yang dia yakini, yang menjadi sebuah keyakinan dia di waktu dia belum masuk Islam, kok menjadi sesuatu keyakinan bahwa akan menyelamatkan hidup dia, kekuatan untuk dia, power. Nah, ini sesuatu hal yang harus dibuang. Makanya mandi, kemudian mensucikan diri, dan juga dilanjutkan dengan mempelajari syariat-syariat agama secara bertahap. Kemudian di dalam mendalami ilmu kok diblekkan semuanya, insyaallah ya pada dasarnya manusia tidak akan bisa untuk menghimpun semua ilmu dalam satu waktu. Allah saja memberikan wahyunya kepada Rasulullah SAW yang termasuk orang terpilih secara berurutan dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Apalagi kita sebagai umatnya yang menyadari akan kemampuan kita ini tidak seperti Nabi dan Rasul.
Maka dalam mempelajari agama diprioritaskan untuk selalu dari waktu ke waktu, dari masa ke masa kita belajar untuk mendalami dan mengaji. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kemudian di mana dalam Rawi Abu Dawud disebutkan an Utsaiim bin Kulaib an Abi an Jati, dari kakeknya, bahwasanya cerita ini adalah cerita Ibnu Jurayjin. Jadi kalau mengupas tuntas tentang orang-orang yang kemudian masuk ke dalam Islam diperintahkan untuk bersyukur, dari kisahnya beliau, faqala qad aslamtu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi memerintahkan alqi anka sya'nal kufr. Jadi cukurlah rambut kekufuran. Kalau kemudian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada orang-orang yang menyembah berhala, maka keseharian dia adalah contohnya masih meyakini adanya kemusyrikan dan kekufuran, maka ketika dia masuk ke dalam Islam, apa-apa saja yang menempel di kepalanya, kemudian mungkin dia ingin mencukur bulu-bulu yang lain, ya oleh Nabi justru diperintahkan, dipersilakan, cukurlah rambutmu sebelum masuk ke dalam Islam. Kemudian bahwa melalui riwayat yang lain, yaqulu ahlik qala wa ahbarani akhiruhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam li akhir ma'ah alqi'an kasya'ul kufur waqtatin. Jadi dalam Rawi Abu Dawud disebutkan bahwa tidak hanya cukur, namun Rasulullah juga memerintahkan kepada sahabat yang lain bahwa kepentingan untuk sunat itu adalah salah satu yang menjadi kategori syarat atau bisa dibilang sunnah masuk di dalam Islam. Jadi tidak hanya cukur, kalau misalkan dia belum sunat sebelum masuk ke dalam Islam, maka sunatlah, karena sunat adalah kemuliaan, sunat adalah kesucian. Bahkan kewajiban di dalam Islam itu di dalam hal kesucian tidak hanya sunat, yang dalam hal ini kemudian para sahabat di zaman masuknya awal Islam ini dia cukur dan sunat. Nah, orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang iman ketika menjalani keimanannya itu kebersihan salah satu yang diharuskan ialah sunat, kemudian cukur rambut, potong kuku, dan juga bulu kemaluan, dan itu menjadi sesuatu yang menjadi tabiat kita sebagai orang-orang iman, sebagai orang-orang muslim. Kemudian kalau mendapati bahwa kukunya panjang-panjang, kalau mendapati rambutnya tidak tertata rapi, nah ini ya, amal soleh untuk ditata, ya toh, karena an-nadhafatu minal iman, bahwa kalau orang-orang iman di dalam melihat kebersihan dirinya, di dalam menjalani ibadah sholat justru harus menjaga kesucian. Dan salah satu yang membuat badan kita tidak suci adalah karena anggota tubuh kita yang memang bersentuhan dengan barang-barang najis. Tangan setiap hari kita gunakan untuk bekerja, untuk membersihkan diri dan untuk beraktivitas. Kalau kemudian nempel di tangan, kemudian menyisakan benda-benda atau sesuatu yang najis, ini ya naudzubillah syariat. Jadi ya diupayakan untuk bersih, dari cukur, potong kuku, potong bulu kemaluan, kemudian sunat. Itu adalah salah satu kemuliaan dan ciri-ciri iman, menjaga kebersihan kita. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.